Dap! Oke, what's up lagi nih kita? Nih, Suzuki lagi. soal motor Suzuki lagi karena gue yakin teman-teman yang nonton motor Cosmodip itu banyak yang ngefans sama Suzuki, Banyak terutama lah. di arena balapannya. Betul. Nah, sebelumnya kan kita udah ngulas soal kenapa Suzuki itu udah nggak ikut aktif lah kasarnya di balapan nasional dan Asia. Sekarang gue pengen ngobrolin nih. Ini yang kalau gue bikin video soal motor-motor Suzuki yang legend itu suka banyak yang komen, oh motor Suzuki itu OP apa-apa segala Iya. terutama Suzuki Satria FU dan GSE. Kita ulas apakah bener ini motor OP? Oke. Simak terus videonya ya. Oke, OP yang dimaksudkan overpower nih Dap nih. Jadi kalau yang banyak yang bilang secara spesifikasi itu di atas kertas motor Suzuki itu lebih unggul dibandingkan Yes. kompetitor-kompetitornya Betul. nih. Misalnya Suzuki Satria F dibandingin nama MX King, Super GTR gitu. Atau Sonic sekaligus. Sonic sekaligus gitu. Tapi gue sempat nanya-nanya juga kan ke teman-teman yang mereka ngebangun motor Suzuki juga. Sebenarnya agak mereka tuh bingung juga ngejelasinnya. Dan nah, gue pengen nanya dulu ke lu, kalau menurut lu motor Suzuki ini beneran nggak sih secara speknya lebih unggul dibanding kompetitornya? Kalau gue yang pribadi nih ya, kalau Ya. merasa bahwa pernah nyoba nih motor-motor kayak MX King, Sonic atau GTR, emang Satria dia emang lebih kenceng banget. Apalagi motor buat lurusan ya kan, motor kecil banget, mesinnya lebih kenceng, lebih gede, tapi emang kan total body lebih gede juga kali ya. Ya. Akhirnya dibikin kalau emang motor ini ya 0 sampai 100 tuh lebih cepet. Katanya ada di otomotif edisi berapa gitu gue lupa, pernah ditulis lah. Sampai akhirnya ya motor ini emang layak dibikin balap sebenarnya. Ya, karakter overbore itu kan di putaran Iya, tingginya kan. iya. Itu emang, gue juga ngerasain gue dulu pas pakai FU itu emang ini motor tuh karakternya itu wah, bawahnya tuh pengen Iya. ngebejek di RPM Iya, tinggi terus iya. gitu. Dan ya gue juga ngelihat anak-anak pengguna FU itu kan ini bukan suara ini bukan suara Satria F ini. Nah, jadi gue juga kan lihat-lihat komunitas yang pada pakai Satria itu kan mereka juga aktif tuh kayak main Iya. track day. Jadi sebenarnya secara motornya tuh bagus, terutama soal mesinnya. Teman-teman juga pastilah yang punya motor Suzuki ngeliat kan ini motor udah mah speknya bagus, Iya, awet, ramping. Suzuki tuh emang spare partnya emang awet ya dari dulu. Iya, spare partnya makanya kan terkenal katanya harganya lebih mahal tapi awetnya Awet untuk motornya banget, rusak. awet banget. Bener-bener bagus. Nah, gua kemarin tuh ngobrol-ngobrol nih sama Indra tuh, dia kan aktif kan di GSX yang jurnalis kan yang Iya, balap. iya. Jadi balapan pakai Suzuki GSX 150 dan Indra, saat ngebangun GSX ini susahnya apa gitu katanya. Iya. Ternyata Indra itu bilang ya itu seperti yang kita bilang di video yang sebelumnya, ini part pendukungnya ini nggak Nggak ada gitu. Partnya nggak ada. Iya, dan kalau gue juga pas, ini motor Suzuki, tapi part-partnya katanya banyak pakai part R15 ya. Iya, yang jelas banyak. Akhirnya pakai barang-barang R15, jadi kayak kenapa dibilang OP tapi nggak OP ya itu standarannya mungkin kenceng gitu. Tapi kalau sudah dimodif tidak ada parts pendukungnya lagi nih supaya lebih Iya. kencang atau lebih kuat lagi, nggak ada. Itu yang bikin susah. Dan tadi lu bilang kan throttle body-nya gede. Ternyata pas dilihat itu dari segi regulasinya dia karena kegedean, otomatis harus merubah portingannya kan. Kecuali throttle body-nya dikecilin gitu. Dan Jadi regulasi 2018 terakhir tuh ada si IRS. ya 2017 itu motor Suzuki tidak usah ubah throttle body sebenarnya. Jadi masih untuk motor yang 150 kayak CBR atau GSX boleh 32. ya Jadi si CBR boleh upgrade ke 32, tapi si GSX tetap 32. 155 kayak si 15 harus turun, nggak bisa pakai yang lebih gede. Dibikin tuh IRS-nya berhenti nih, jelas IRS-nya nggak ada balapannya 2020 kemarin. Pengen dibikin regulasinya diubah. Jadi yang 32 itu harus bikin 30 mili. Nah, jadi GSX ini kasihan juga sebenarnya sih. makin kayak Makin kecekek jadinya. gitu ya. Padahal ya beberapa Jadi sama ratain lah semua 30 mili gitu. Iya, padahal kalau kita ngelihat mungkin ke negara tetangga, gue ingat tuh di Inggris tuh kan rame tuh ya, Iya. balapan-balapan 150 cc. Oh, itu lebih ramai sana ya? Iya, balapannya bukan 150, 125 ya kalau di sana. Eropa 125. Itu gesek mendominasi Kenceng banget. ya? Kenceng ya? Makanya gue yakin para pemilik Suzuki itu kayak, kenapa sih motor nggak menang balap? Padahal gue pakai di jalan kenceng. Iya, gitu. paling motor kecil ramping gini enak. Iya. Ada riok, dibawa cornering buat track dia tuh enak motornya. Itu soal GSE. Kalau soal Satria sendiri nih, Dap, di balapan di nasional sendiri itu yang saat dulu ya yang pernah pakai kayak tim-tim Tim Raffi Topan sih juga ya, racing gitu. itu kenceng nggak motornya, Dap? Motornya kenceng. Motor satu regulasinya mungkin yang mirip-mirip sama regulasi sekarang ya.
boleh bebasan lah FFA gitu. Iya. Cuma emang Raffi Topan juga kenceng, itu yang bikin dia main ke 600. Iya sih, gua ngelihatnya juga mendominasi banget lah. Dominasi banget Raffi Topan saat itu ya. Zaman masih Evo Karbu ya itu Iya, ya. Evo Karbu. Tapi pas yang injeksi ya udah gitu. Dia sih jarang, malah nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan banget, apalagi Sayang motornya. dan perkembangannya juga kan kita pernah ulas juga dulu perkembangan motor bebek. Iya. 150 itu udah makin Makin edan ya. makin edan Karena aja. disayangkan lagi karena dulu kalau misalnya ngobrol sama pemilik tim, iseng nih. Om, kenapa sih kan Om nih independen nih. Iya. Boleh pakai motor apa aja gitu pabrikan. Kenapa nggak pakai Satria gitu? Kalau motor kenceng bisa menang gitu. Karena gue nggak tahu balap mau dibawa kemana. Kasihan di situ ya. Ya. Kalau mau ke Yamaha kan mereka bisa dibawa ke Sport, kalau di Honda bisa bawa ke ATC gitu. Tapi kalau gue Suzuki, gue mau dibawa kemana balap gue gitu. Buat endurance. Jadi kasihan. Jadi kan ya udah ke Suzuki kalau bikin pun mungkin untuk fun race atau track day. Iya. Dan akhirnya ya kalau Suzuki ini kalau gue lihat misalnya Satria ini ya lebih berjayanya di balapan drag bike ya. Drag bike iya, karena motor ramping banget. Iya. Kencang banget urusannya. Jadi itu kalau bagi owner enak nggak sih ke Satria tuh? Satria untuk cornering Iya. enak posisinya. Enak ya? Posisinya itu udah ridingnya posisinya enak, terus bobotnya enteng, secara kaki-kakinya juga nggak terlalu kecil banget, nggak terlalu gede banget, lepas banget lah sebenarnya kalau gua dulu ngetes pakai Satria itu. Aku pernah nyobain yang GSX tuh kayak mobil emang kalau track day di Monasco juga gayaan Iya. sih. Nyobain emang enak nih motor. Posisinya tuh udah racing banget. Udah racing banget, motornya, bisa diapa-apain udah ini emang udah enak gitu buat racing Iya. banget. Udah nunduk banget setengah sakit sih. Iya. Buat yang Puncak. Naik ke mau puncak calon ya. bapak-bapak mah udah jangan susah. mau ke puncak aja karena kayak gitu mikir dah. Iya, itu soal yang motorsport dan bebeknya. Nah, gue pengen agak ngulas dikit juga yang soal dulu inget tuh teman-teman. Katanya Suzuki Next itu dilarang balapan daerah tuh, Iya, inget ya. masih larang ada. Sebenarnya peraturan tidak tertulis itu ya. Ya, kalau gue baca-baca itu sebenarnya sih bilangnya karena kan cc-nya tuh dia paling 115, gede, ya. 115, 113 gitu 13, kan. iya. Dia lebih besar dari Beat. Honda Beat, dari Yamaha Mio gitu. Jadinya emang nggak bisa seimbang lah Iya, gitu. dan kadang kalau dibikin regulasi IMI kan IMI udah bikin Fosmatic. Jadi kan regulasi mau dibikin regulasi sama si promotor. Iya. Promotor ini kan bikin regulasi 110, 115 gitu. Iya. Maksudnya kan si Next ini boleh ikut kan. Iya. Tapi kan tidak tertulisnya lu jangan pakai Next dong, lu curang lu digituin Iya. sama komunitas lu gitu. Jadi kesannya tuh ya pedang bermata dua kalau gue bilang. Iya. Di satu sisi tim yang pakai Suzuki Next nggak bisa balapan, Ah. tapi buat para fanboy Suzuki kayak gue nih, wah Suzuki Next ini terlalu OP nih. Oh iya, Bang. Itu yang bikin gue Kalau itu jumawa. motor itu lincah banget. Lincah banget. Berarti ini gue udah cerita kalau emang CVT itu lebih tinggi kan. Jadi kan kalau cornering itu emang lebih enak. Nggak akan kegerus aja. Nggak kegerus, nggak takut jatuh, nggak takut baret. Iya. Gue juga pas dulu bawa Suzuki Next ini juga ini motor Kecil banget. ramping banget ya. Ini. Gue punya di rumah satu aja. Next 2 yang udah lebih gede aja masih paling Masih lebih enteng, kecil enteng ya. banget itu, ya. Sih. Jadi sebenarnya ya Suzuki ini produk-produknya ini sebenarnya bagus. potensial ya. Potensial. Cuman ya banyak banget faktor yang nggak bisa faktor. bikin motor ini bersinar. Ngaruh di nggak ke bawah. faktor produksinya masih dibikin sama India? Untuk motor-motor apa kayak misalnya Gixxer Gixxer, 250 iya. Ya Sebenarnya kan India banget tuh satu silinder. kiblatnya sebenarnya ya dari segi regulasi dia susah banget kan. Balapan itu kan sekarang 2 silinder Iya. gitu kan. 1 silinder udah wah susah banget lah gitu. Motornya juga ya kayak yang pas kita ulas dulu yang CBR 250 RR. Iya. Kalau pengen menang balap ya motornya emang harus disiapkan harus buat balap ya. Karena kan India itu selalu bermain dengan 1 silinder ya, kayak Iya. KTM, Pulsar, Bajaj sama TVS. Bajaj TVS 310, Iya. sama si Gixxer ini juga kenapa betah banget gitu bikin motor 1 silinder Mungkin gitu. dari cost-nya atau apa gitu. Dan yang produk 2 silindernya kayak GSX yang buatan Cina tuh, itu kan mesin Inazuma gitu. Inazuma malah itu ya. Iya, 2 silinder SOHC, bukan buat putaran tinggi juga. Jadi ya emang harapannya sih kalau gua ya Dap ya, Suzuki ini bikin 250 cc 2 silinder buat balap gitu. Gue bikin akhirnya Suzuki Indonesia tuh bikin motor emang buat Indonesia. Iya, orang-orang Indonesianya gua yakin kalau disuruh bikin motor Iya, bikin nih tipe-tipe sport touring saingan NX PCX, mungkin Suzuki gue yakin masih berani. itu terus bikin apa kan Suzuki itu sebenarnya bikin motor balap ya bisa kencang ya ibaratnya dengan budget seadanya MotoGP aja menang Suzuki gitu dia kan. menang, bisa biar Joan Mir sama Alek Rin. Iya. Bahkan masih juara 3 lagi tuh Joan Mir. Nah, oke, kalau teman-teman sendiri yang punya produk Suzuki gimana nih soal motor ini, soal performanya, apakah emang beneran OP atau banyak faktor lain juga? Apa Dan karena enteng milihnya? ya bisa tulis di kolom komentar di bawah serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif dan Dan juga di Otores. oke,
Selanjutnya kita mau ngulas apa lagi, Dev nih? Apalagi, bentar lagi musim balap udah mau mulai nih. Mungkin kita banyakin lagi ya kalau konten balap ya. Oke, banyak yang lain, ntar kita main ke sirkuit lah, kapan-kapan lagi. Iya nih. Kayak Piala Presiden kemarin. Nah, mungkin nextnya kita ulas motor langsung di Sirkuit. sirkuitnya dan serta pembalapnya. Oke. Thank you udah nonton. Dadah. Ada kapal lagi.